Oke, selamat datang semuanya bersama saya Dionysius Agung Sewirarto dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mandala Surabaya. Jadi saya sekarang sedang overthinking tentang generasi muda yang saat ini melupakan tentang Nusantara dan identitas negara. Untuk saat ini generasi muda begitu banyak yang tidak mengerti arti dan bahkan tidak tahu menawarkan isi Pancasila dan tentang sejarah negara, toleransi, dan banyak lagi. Menurut saya hal ini didasarkan pada mungkin pengajaran dari kehidupan sehari-hari sejak kecil tidak diberikan oleh keluarga, orang-orang terdekat, orang tua, atau bahkan di sekolah. Jadi misalnya untuk level mahasiswa, jadi di level mahasiswa misalnya ada mahasiswa yang tidak hafal Pancasila, tidak bisa menyanyikan Indonesia Raya. Menurut saya ini ada yang kurang kurang layak, dan sebenarnya ada penyebab lain dari terputusnya informasi untuk pengetahuan tentang ini identitas negara. Jadi hal ini berterus menerus sehingga ketika mahasiswa ini ketika anak ini dari kecil kemudian menjadi mahasiswa, dia tetap tidak tahu akan apa itu Pancasila, apa itu hari-hari pahlawan, apa itu tanggal merah untuk apa, hari pahlawan dan hari Kartini, hari kesaktian Pancasila, mereka tidak mengetahui. Jadi menurut saya ada yang salah dengan cara mendidik dan memberitahu informasi. Jadi untuk generasi muda saat ini, solusi dari saya untuk mengatasi semua ini yaitu dengan mengatakan kurikulum dari SD. Misalnya di SD tidak ada pelajaran tentang sejarah. Di kurikulum yang mereka pakai, terutama di pelajaran PKN misalnya pendidikan kewarganegaraan, tidak dicantumkan tentang apa itu Pancasila, apa itu toleransi, apa itu pentingnya bela negara dan persatuan Nusantara. Menurut saya ini harus dimasukkan. Jadi generasi yang baru akan memahami dan bisa merealisasikan toleransi di kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali kasus toleransi yang terjadi di saat-saat ini. Banyak orang yang masih belum paham akan toleransi. Menurut saya toleransi itu yang sebenarnya adalah tentang uh, ketika hak yang sebenarnya milik kita, tetapi itu digunakan untuk orang lain, tetapi kita merelakan hak kita itu adalah toleransi sebenarnya. Misalnya contoh, di depan rumah kita ada
Misalnya saya yang beragama Katolik, keluarga Katolik, di depan rumah kita ada pengajian, dan misalnya pengajian ini yang diadakan oleh orang-orang muslim ya pastinya. Pengajian ini dibuatkan terop dan menggelar karpet depan rumah. Nah, toleransinya yaitu ketika rumah kita bersedia untuk di depannya ada dipakai untuk parkir, misalnya parkir atau tempat tambahan untuk melebarkan gelaran karpet itu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi hak kita, tapi kita merelakan, apalagi itu yang berbeda agama. Itu adalah toleransi yang sebenarnya. Jadi menurut saya hal itu layak dipelajarkan kepada generasi muda saat ini. Selain itu juga toleransi terkait perbedaan pendapat. Ketika kita tidak masalah dengan pendapat orang lain, padahal sebenarnya kita merasa menolak pendapat mereka, tapi kita tetap menerima dan ya tidak bermasalah dengan hal itu ya. Seperti itu. Sekian dari saya. Saya